Halo Sobat UPJ, kembali lagi di POV Podcast on Video. Bersama saya Anin, mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Pada episode kali ini, saya bersama teman-teman saya yang cantik-cantik. Halo! Oke, thank you so much teman-teman udah mau datang. Sebelumnya boleh nggak tolong perkenalkan namanya siapa, dari sekolah mana, dan kelas berapa? Mau aku dulu apa kamu Kamu dulu? dulu Ya aja. udah. Kenalin, aku Rani, aku dari SMA Lab School Cirende. Sekarang aku lagi kelas 11. Kalau aku dari SMA Katolik Ricci 1 Jakarta, sekarang aku juga ada di kelas 11. Oke, jadi Rani and Beverly hari ini. Kalian tahu nggak sih hari ini kita mau ngomongin apa? Apa tuh Kak kira-kira yang mau kita ngobrolin hari ini? Hari ini kita mau ngobrolin Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, kalian tahu nggak diperingatinya tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? 10 Berapa ya? Oktober. Nah, teman-teman di sini aku untuk membuka obrolan hari ini aku meminta kalian kasih satu kata untuk Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Oke, kalau buat aku sendiri ya, satu kata buat Hari Kesehatan Jiwa itu peduli. Kalau Kamu? buat aku, kesadaran. Kesadaran. Nah, buat kalian sendiri seberapa penting sih kesehatan jiwa atau mental health itu? Mungkin boleh dari Beverly? Kalau menurut aku sih penting banget ya Kak, karena kalau misalnya kita ngomongin tentang, kesehatan mental atau mental health itu kan bukan cuman, tentang penyakit mentalnya doang, bukan tentang mental illness doang, tapi juga, berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari, kayak gimana cara kita kontrol emosi kita, gimana cara kita bersosialisasi sama orang, itu kan ngaruh. Jadi menurut aku itu penting banget. Exactly, jadi nggak cuma ngomongin penyakit-penyakit mental aja, tapi di setiap harinya juga pasti kita Mhm. butuh kesehatan jiwa. Nah, kalau menurut Nah, Rani? kalau aku juga setuju nih sama apa yang tadi Beverly bilang, kalau misalkan mental health itu tuh bukan cuman sekedar penyakitnya aja. Karena kan bisa kita lihat orang-orang kalau misalkan talking about mental health itu kan mereka spesify ke penyakitnya kan. Sedangkan menurut aku sendiri kalau mental health itu bukan cuman ke penyakitnya aja, tapi juga kayak gimana caranya nanti kita keseharian kita dari kayak berteman, nanti bersosialisasi. Nah, mental health itu kayak bisa berdampak buruk ataupun baik juga ke keseharian kita kayak gitu kalau menurut aku. Yes, I totally agree with you guys. Dan kalau kita ngomongin kata-kata mental health, the phrase mental health itself, menurut kalian overused atau enggak? Boleh dari Rani. Kalau menurut aku ada plus minusnya sih, overuse atau enggaknya aku nggak bisa bilang dia overuse karena kita as a Gen Z dengan kita omongin mental health secara terus-terusan itu tuh malah bikin mental health itu jadi nggak tabu. Karena kayak yang kita tahu kan di Gen X or millennial era kayak mental health itu masih lumayan tabu kan. Dengan kita gembor-gemborin tentang mental health itu jadi ngebuat hal tersebut nggak tabu. Tapi juga kalau menurut aku ya ada beberapa orang juga yang memang mentioning banget about their mental health ini mana sebenarnya we already know about that tapi nggak jangan dijadiin sebagai perisai untuk mereka juga menurut aku kayak gitu itu disitulah letak dimana terkadang mental health itu sedikit overuse menurut aku. I agree. Jadi kayak kita menggunakan the phrase mental health supaya orang-orang lebih aware. Tapi once ada orang yang kayak selalu menggunakan itu sebagai perisai dia dari, oh nggak bisa gue punya penyakit ini, penyakit itu, Iya. mungkin kadang-kadang penggunaannya kurang tepat ya gitu. Betul. Oke, kalau menurut Beverly? Aku juga setuju banget, apalagi kan di era globalisasi kayak gini kan kita bisa ngambil informasi itu dari mana aja kan, terutama kita itu udah aware banget sama yang namanya social media. Jadi udah banyak banget tuh informasi-informasi tentang mental health yang akhirnya mungkin sedikit kalau misalnya orang mungkin bilangnya kayak rada overuse ya. Mhm. Tapi ya balik lagi sih ke konteks, justru karena overuse itu orang-orang jadi makin tahu apa itu mental health, jadi makin aware, jadi makin peduli, jadi makin punya kesadaran. Tapi lagi-lagi, seperti yang Rani bilang tadi, ada beberapa konteks di mana, ya ini jadinya karena saking saking overuse, jadi orang tuh makanya ya udah seenaknya aja gitu. Padahal mereka nggak ngerti secara mendalam arti dari mental health itu sendiri tuh apa. Ya atau mungkin mereka lebih kayak mengasumsikan sendiri Iya, ya kan Mhm, dengan gejala yang mereka punya. kayak iya, lebih ke self diagnose sih kebanyakan orang karena kan internet atau kayak informasi tentang mental health kan gampang banget ya kita akses sekarang Mhm. kan betul. dengan internet dan segala macamnya. Nah, menurut aku banyak orang yang lebih self diagnose. Dia kayak nggak mencoba untuk ke profesionalnya tuh buat tahu apakah mereka misalkan beneran anxiety atau depresi atau bipolar, tapi mereka lebih milih untuk kayak self diagnose. Nah, menurut aku dari situlah mental health kenapa dipandang orang terkadang sedikit overuse.
I agree sih. Maksudnya kayak please don't self-diagnose, but also kayak nggak bisa bohong juga kalau misalnya therapy is expensive. I mean, Yes. ya kan, Iya. maksudnya. Tapi ya mungkin bisa dicoba gimana ya, menenangkan diri sendiri atau cari solutionsnya instead of kayak gue punya penyakit apa lagi ya kan. Dan sebenarnya menurut aku kayak kita ke profesional juga not that expensive untuk di era digital sekarang, karena kita tahu kayak udah banyak aplikasi-aplikasi yang kita bisa control ke dokter kan, dan itu kayak emang not that expensive to do. Jadi itu lebih better daripada kita harus nge-self diagnose atau nyari di internet nggak sih? Yes. Betul banget, karena yang biasanya kita dapat di internet itu kan cuman baru gejala-gejala dari sebagian kecil yang mungkin kan. Exactly. Ya kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya sekarang kita ada AI gitu kan, kita bilang aduh kayak sekarang lagi pusing atau kayak gimana, That's tiba-tiba not even a real person iya, ya kan. tiba-tiba nanti kanker atau kayak gimana kan No. takut kan. Jangan Iya Iya. kan. Padahal kita ya mungkin kita kurang istirahat aja gitu. Dan yang aku setuju juga sama Rani, kayak sebenarnya aku udah sempet research juga kayak waktu itu aku sempat kayak ngecek-ngecek kayak kan sekarang udah ada tuh yang namanya dokter-dokter online atau kayak gimana, dan emang gak ekspensif, tergantung kita mau kayak gimana aja. At least kita punya temen buat bercerita dulu lah biar tahu mungkin kita perlu dirujuk ke yang lebih profesional atau enggak. Yes, mungkin benar tadi bisa disiasati dengan konsultasi online. Kalau misalnya teman-teman mau yang kayak a cheaper alternatif. Baik, nah kalian pernah dengar nggak sih the stereotype dimana kayak orang bilang Gen Z itu lembek, generasi strawberry lah, etc. ya kan? Nah, what do you guys think about it? Nah, boleh dari Beverly. Kalau misalkan aku ya, itu pertama tuh emang udah kita kan udah, kalau misalkan stereotype itu kan dikasih pasti sama generasi-generasi sebelum kita kan, Iya. kayak Gen millennials atau Gen X gitu. Pertama-tama dari latar belakangnya aja kan udah beda, ya kan? Dari Benar. tahun lahirnya aja udah beda. Gak bisa kita kayak dibandingin gitu, kayak dulu waktu gua masih muda gak ada tuh nangis-nangis sambil Iya. belajar gitu kan. Tapi kan kayak sekarang kita sebagai Gen Z yang udah lebih aware, lebih peduli kalau misalnya ada seseorang yang kayak sedih atau kayak gimana, kita mendengarkan gitu. Sedangkan bagi Validasi emosi. iya, sedangkan bagi mereka tuh kalau dulu tuh kalau misalnya ada masalah ya udah keep yourself gitu kan. Dipendem terus Iya. sampai kayak numpuk-numpuk, akhirnya boom at the end. Kita nggak bisa nyalain itu juga karena Iya. ya nggak bisa dipungkiri mereka tuh jadi generasi yang emang kelihatannya kuat gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memperbaiki hal itu untuk kondisi mental yang lebih baik, kenapa enggak kan? Jadi menurut aku nggak setuju kalau misalkan Gen Z itu dibilang lembek, karena mungkin kita dibilang lembek itu ada alasannya, mungkin karena kita ya lebih aware, kita kayak kalau misalnya kita sedih atau kayak ada masalah kita Kita berani lebih vocal cerita, untuk itu. kita berani bersuara gitu. Jadi itu aja sih mungkin yang dibilangnya lembek, padahal ya enggak, karena kita lebih berani untuk mengekspresikan diri aja. Kalau menurut Rani? Kalau menurut aku malah stereotype orang tentang Gen Z lembek atau strawberry and else, menurut aku kayak aku kurang setuju, karena menurut aku Gen Z malah kuat karena mereka bisa loh, mereka berani untuk menyuarakan apa yang mereka rasain, apa yang kayak lagi mereka alamin. Menurut kayak it's the thing in dimana gak semua orang bisa ngelakuin hal kayak gitu, atau kayak generasi-generasi sebelumnya. Mungkin menurut generasi sebelumnya kenapa kita lembek, karena kita lebih yang kayak kita lagi stres dikit, kita cerita segala macam, kita lagi ngerasain apa, felt any different di dalam diri kita cerita, kita ngerasa kayak aduh stres banget segala macam. Sedangkan mereka nggak melakukan hal itu kan, makanya kenapa menurut mereka kita as a Gen Z itu kita tuh lemah, padahal menurut aku enggak, karena kita lebih berani untuk menyuarakan itu dan kita ingin memperbaiki itu ke depannya. Jadi biar nanti tuh kayak untuk the next generation like Gen Alpha itu kayak nggak akan mengalami stereotype kayak gitu, ya nggak sih? Betul. Jadi sebenarnya in a way it's healthier karena kita lebih bisa validasi our own emotions, gak dipendam, gak akhirnya meledak. Tapi mungkin di sisi lain juga banyak, gak tahu ya, menurut aku banyak teman-teman yang menggunakan dengan mereka kayak tadi self-diagnose. Yes. Abis itu jadi kayak oh no I cannot do this karena aku lagi depresi atau kayak lagi burnt out. Too much. Iya. Lebih ke too much. Jadi disesuaikan aja, jangan sampai bikin orang salah paham. Betul. Tapi I agree sih. Terus selanjutnya, nah salah satu faktor psikologis yang menyebabkan gangguan mental adalah sedang berada di bawah tekanan gitu. Kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, dan boleh diceritain nggak? Mungkin dari Rani? Kalau misalkan aku di era kita sekarang anak sekolahan yang kita tahu ya sibuknya kayak gimana, yang kayak Betul. nggak cuman sekolah doang tapi kita organisasi segala macam, otomatis pasti aku pernah ngerasain dalam ada di bawah tekanan. Tapi itu menurut aku another things yang kayak sampai
anxiety or segala macam. Kalau dari pengalaman aku sendiri, mungkin dari aku yang aktif secara organisasi, tapi aku juga mau ngejar nilai akademik biar kalau misalkan aku lagi dispensasi keluar, tapi hal yang sama terjadi di kelas pun lagi ada banyak tugas atau kayak lagi banyak ulangan-ulangan yang harusnya aku susulan, itu menurut aku lumayan satu tantangan dan tekanan sih. Cuman gimana ya, itu another things yang kayak kita bisa jadiin mental health juga, karena pasti itu perlahan-lahan akan selesaikan juga satu-satu kayak gitu. Tapi untuk berada di bawah tekanan itu pasti sering sih. How do you cope? Gimana kamu overcome? Ya lebih ke kalau aku lebih ke dijalanin aja pasti selesai. Iya, oke. Karena kalau dipikirin pasti kayak aduh gimana ya, ini yang mana dulu, Jadi yang mikir mana doang, dulu. gak ada actionnya. Iya, mendingan kayak ya udahlah jalan satu-satu pasti selesai kok kayak gitu. Oke, kalau Beverly? Kalau aku setuju banget sama yang Rani bilang. Kita, apalagi kalau misalnya di masa-masa remaja gini ya, itu tuh kita tuh lagi ambis-ambisnya gitu kan. Bener. Lagi ambis-ambisnya kayak, apalagi kalau misalnya di kelas nih, aduh nilai dia kadang lebih tinggi Iya, atau kayak oke. gimana gitu Semuanya kan. pengen Kompetitif keren ya? kan. Iya, apalagi kita lagi udah mau masuk universitas nih, lagi kayak wah harus ngincar nilai segini Tapi gitu. prestasi juga harus kenceng. Mm-mm. Dua-duanya harus benar Iya. setara. Akademik sama non akademik Bicaranya harus banyak banget. Wow, oke. Terus. akademik sama non akademik harus lancar nih dua-duanya. Gimana nih cara itu kan pressure juga. Kalau menurut aku sih itu lumayan pressure ya. Apalagi dari ekspektasi, pertama dari ekspektasi orang-orang, terus ekspektasi diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri juga kadang tuh menurut aku lumayan pressure. Walaupun ya kalau namanya ekspektasi dari diri kita sendiri harusnya kita bisa kontrol ya. Jadi tentu aja pernah di dalam tekanan. Tapi lagi-lagi yang tadi Rani bilang, kalau tekanan-tekanan yang kayak persaingan yang kayak tadi justru itu bikin jadi termotivated gitu. Jadi kayak oke harus bisa nih lebih daripada mereka. Ada target ya? Iya, tapi at the same time kita tuh kadang capek juga gak sih? Iya, Karena harus iya. kayak aduh gimana ya kayak Kayak gini, gue kayak butuh stop gini. comparing dulu deh. Kayak Iya breathe. gitu, benar. Nah, sama kan kalian tadi udah ngomongin nih pernah burn out dari sekolah, kebanyakan pressure karena kayak kompetitif soal nilai, etc. lah. Tapi kalau dari social media sendiri, pernah ngerasa kayak ngeganggu mental health kalian nggak? Boleh dari Beverly. Kalau misalkan aku tentu pernah ya, kayak apalagi kita lihat teman kita yang di kelas aja tuh kadang kita ngerasa insecure atau kayak gimana. Apalagi kita ngeliat pencapaian-pencapaian orang yang Dari di social sosial media, media yang oke. lebih luas lagi gitu kan. Kayak Mhm. kok bisa umurnya sama ya kan, makannya sama-sama makan nasi, tapi kok dia tiba-tiba udah keluar negeri aja atau kayak gimana gitu kan. Itu kan kayak keren. Tapi balik lagi aku nggak terlalu nganggap itu sebagai tekanan sih, tapi kayak aku ngeliatnya kayak oh keren aja, kayak aku juga bisa deh jadi kayak dia gitu. Tapi gak bisa dipungkiri kalau misalnya sosial media itu bisa jadi faktor yang mempengaruhi kondisi mental. Karena kalau misalnya kita gak menerimanya dengan baik, kita terus-terusan kayak insecure, terus kita malah jadi fokusin diri kita ke orang itu bukan ke diri kita sendiri, itu pasti bisa mempengaruhi banget. Kayak kita jadi gak percaya diri, terus kayak jadi takut ngeliat temen yang kayak lebih berani gitu ngepost, tapi kita kayak ngepost mungkin tanggapannya responnya beda gitu, jadinya insecure terus overthinking kayak gitu. Nah, kalau menurut kamu? Aku jujur setuju banget sama yang Beverly bilang, karena kan kayak kita tahu konten-konten di sosial media kan kita nggak bisa filter ya. Iya. Kayak apapun itu yang Algorithm, muncul pasti, ya. iya, pasti muncul kan. Mhm. Kayak apalagi kalau misalnya kita ngeliat achievement orang-orang di luar lebih gede dari secara akademik ataupun non akademik yang mungkin saat itu lagi kita incar, mungkin itu bisa jadi kayak kita juga insecure. Tapi lagi-lagi kita bisa kontrol itu. Kita bisa yang kayak oh karena kita tahu kita bukan sosial media malah kita makin down, kita sebenarnya bisa kok untuk off social media dulu. Orang-orang nggak akan realize malah tentang itu kan kalau kita off social media atau segala macam. Nah jadi menurut aku sebenarnya kalau lagi dalam kondisi down lebih baik kayak stop dulu social media, karena kita lagi-lagi nggak tahu kan algoritma saat itu tuh lagi kayak gimana. Mungkin bisa aja di saat kita down karena masalah nilai dan segala macamnya prestasi, tau-taunya algoritma saat itu pun lagi nunjukin orang-orang yang beneran kayak lagi gencar-gencarnya banget nih prestasinya dengan posisi umur yang sama, tingkatan yang sama kayak gitu. Jadi yang pertama harus bisa kontrol diri sendiri. Iya, When to betul. open social media, kapan lo harus berhenti. Terus yang kedua juga mungkin bisa dikurang-kurangin comparingnya ya kan. Jadi supaya bisa lebih tenang ya kan. Gak ada rasa kayak oh dia sama nih umurnya tapi kayak kok dia udah bisa beli mobil di umur 15. Kayak no ya kan. Itu Jadi dia, kita jangan dulu. ya self control aja kan kayak. Oke. Next, aku mau tanya yang agak personal. Oke. If you don't mind me asking, faktor keluarga dalam kayak
membangun mental health atau menjaga buat kalian gimana? Dari each of your families, kayak dari Rani dulu. Oke, kalau aku alhamdulillah keluarga aku support ya, kayak dari segi mental health, maksudnya bunda papaku termasuk tipe orang tua yang melek akan hal itu. Jadi kalau misalkan emang ngelihat anaknya lagi dalam kondisi burnout dan segala macam, they gave me a time buat aku kayak heal myself dulu, ada Nice. kayak di kamar dulu, me time dulu sendiri. Mhm. Terus mereka juga secara kayak aku akademik dan akademik pun mereka support, kayak kalau mereka tahu dalam kondisi aku yang lagi gencar banget, misalkan di non akademik aku atau kegiatan di luar, dan di akademik aku udah mulai yang kayak burning out, mereka yang kayak it's okay, heal yourself first, nanti baru belajar lagi, baru segala macam lagi kayak gitu. So Kalau dari nice. What? Oke, keren. Kalau Beverly? Kalau misalkan aku sendiri, aku tuh emang kalau dari kecil itu kayak udah tipe orang yang mandiri. Jadi aku udah tahu targetnya mau kayak gimana-gimana gitu. Jadi kalau misalkan, orang tua aku sendiri, itu karena mereka truly percaya sama aku, jadi kayak ya udah, karena aku juga punya self control yang baik kan gitu. Jadi kayak, mungkin mereka akan kayak sesekali aja kayak ngecek kayak, "Is everything okay?" gitu. Terus kalau misalnya oke, ya udah. Dan enaknya adalah biasa tuh kalau misalkan contohnya nih, kita kan udah mau ambil rapot nih, ya Mhm. kan. Biasa Wow. tuh orang-orang Oke. Kok gue yang gemeteran? Oke, terus. biasa tuh kalau misalnya lagi mau ambil rapot temen-temen tuh udah pada kayak Panik kan, iya yang kayak, "Aduh udah gimana nih hyper orang gimana dulu, orang tua iya. gue bakal diomelin dan lain-lain." Nah kalau misalnya aku sendiri personally tuh nggak yang kayak gitu. Kayak mereka tuh kayak, ya udah gitu, kayak truly trust gitu. Jadi kayak, kalaupun nilai jelek ya nggak apa-apa, toh nanti masih bisa diperbaiki gitu. Jadi aku tuh nggak pernah dikasih kayak ekspektasi specifically, nilainya harus segini ya, Lebih kayak ininya ke harus target segini. ya, Iya mereka itu nggak ngasih itu. nggak ngasih, tapi yang penting kayak, ya udah do your best lah gitu. Nah iya, bunda papaku juga kayak gitu, kalau misalkan kayak kita lagi mau ambil rapot nih, aku udah kayak don't expecting that much for my Oke. nilai. So, and then kayak ya after mereka ngeliat pun kayak it's okay, nanti dikembangin lagi masih bisa kok. Tapi It's mereka nggak yang nge-push untuk kayak nilai kamu nilai rata-rata 90 segala macam, enggak. Tapi mereka kayak it's okay, nilai misalkan lagi turun nggak apa-apa, tapi nanti tingkatin lagi, coba cari cara lagi nih yang baru. Kalau misalkan kemarin gak berhasil cara belajar kayak gitu dalam kondisi aku sibuk di luar organisasi, terus akademiknya turun, coba cari cara gimana caranya biar imbang nih dua-duanya kayak gitu. Ya oke sih, oke banget kan punya dua orang, apa maksudnya kayak dua pasang orang tua yang sangat-sangat suportif. Tapi kayak kalau balik lagi ke topik awal, kalian mikir nggak sih sebenarnya orang tua ini dulu nggak di-treat yang sama. Jadi mereka treat you guys differently dan jauh better. Dan turns out ya udah generasi kita oke mungkin lebih banyak validasi emosi, tapi jadinya lebih transparent, lebih tahu batasan, lebih punya self control yang kayak kamu bilang. Ya kan, jadi pro dan kontra. Ya I'm still wondering sih kenapa ada orang yang kayak nge-treat anaknya se-soft itu, tapi once mereka kayak ngeliat Gen Z ada yang dalam tanda kutip dalam tanda Tanda kutip, ya sorry banget gue belibet, lemah atau kayak oh lu kebanyakan ngomong nih, kayak lagi sedih, lagi burn out, mereka ngomel kayak oh lu generasi strawberry. You see, kan banyak Mm-mm. hipokrit yang kayak gitu. Nah, kalian pernah gak sih kayak ngeliat temen yang lagi down? Pasti pernah Pernah dong, dong. Oke. pernah. Terus kalian gimana nanggepinnya? Hmm, Dari Rani? Kalau misalkan aku nanggepinnya kalau ngeliat temen aku lagi down, pasti aku tahu once time orang lagi down itu kan belum tentu mereka mau cerita ya. Mhm. Pasti mereka ada time dimana mereka mau heal their self dulu. Pasti yang aku tanyain pertama adalah you're okay, yang dimana aku tahu jawabannya nggak okay. Pasti habis itu aku bilang kayak it's okay to heal yourself. Kalau misalkan mau cerita, I'm here, kamu bisa cerita, it's okay. Kalau misalkan emang cuma mau cerita bukan mau bantu dicariin solusi pun, I'm here, nggak apa-apa kayak gitu. Aku lebih ke kayak let mereka untuk heal their self dulu, tenangin diri mereka dulu. Kalau mereka mau cerita tuh nantinya akan cerita dengan sendirinya. Jadi nggak mesti dipaksa kayak gitu. Jadi lebih ke aku diemin dulu aja. Jadi Gitu. kayak let them know that you're there kalau mereka butuh. Kalau Beverly? Aku setuju banget karena kan kita kalau misalnya kita sendiri ada masalah ya, belum tentu kayak misalnya aku cerita ke Rani, belum tentu apa yang ada di pikiran Rani itu sama kayak apa yang aku pikirin. Jadi kayak mungkin aku bakal bener biarin dia sendiri dulu, terus kayak at least dia tahu ada aku di sini, kalau misalnya ada sesuatu dia bisa bisa minta tolong aku. Kalau misalnya dia cuman mau didengerin aja, at least aku pasti akan dengan senang hati mendengar gitu. Dan kalau misalnya dia ternyata emang butuh solusi, aku akan membantu sebisanya. Kalau misalnya dia kayak butuh temen jalan-jalan doang atau kayak gimana, aku pasti akan temenin sebisanya. Tapi kalau misalnya aku ngeliat temen aku ada yang down atau nangis gitu, biasanya aku
bakal kayak biarin dulu untuk sejenak, karena aku tahu banget kalau misalnya lagi sedih kayak gitu, disamperin malah jadi kayak kita ngerasa nggak nyaman gak sih? Iya. Karena kita kayak mau sendiri dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya mungkin dia udah lebih reda lagi emosinya, aku baru samperin dan tanya kayak gak apa-apa gak atau kayak gimana, atau kalaupun dia nggak mau bahas ya udah. Tapi kalau misalnya pun mereka nggak bisa cerita ke kalian, di sekolah kalian tuh nyediain fasilitas atau sarana nggak buat konsul? Nah, kalau di sekolah aku sendiri Coba disebut itu dong, nggak apa-apa. iya nih, kalau misalnya di sekolah aku sendiri di lab school sendiri itu nyediain sarananya. Jadi ada guru-guru BK kita yang keren-keren banget di mana mereka punya ruangan mereka masing-masing. Beneran guru BK kita ada 3. Shout out buat Bu Shelly, Bu Ayu, sama Bu Bella. Itu mereka punya ruangan mereka masing-masing. Di saat kita mau konsultasi, mereka akan di ruangan mereka masing-masing mendengarkan keluh kesah kita, dan mereka akan tutup itu rapat-rapat. Privately. Iya, Oke. mereka akan tutup itu rapat-rapat. Bahkan kalau misalkan kita nggak berkenan untuk itu diproses pun, mereka akan membiarkan itu karena itu cerita kita sendiri kan. Dan menurut aku itu sangat amat bisa aku bilang belum tentu semua sekolah punya itu kayak gitu. Nah, jadi aku bersyukur adalah sekolah aku menyediakan fasilitas tersebut. Jadi kita pun yang stres secara akademik dan juga non akademik pun punya safe place di sekolah untuk kita bisa bercerita kayak gitu. Nice, shout out buat 3 guru tadi. Kalau dari sekolah kamu? Kalau misalkan dari sekolah aku SMA Katolik di Jakarta, Oke. aku juga sama. Jadi guru BK juga punya ruangannya sendiri dan free banget kalau misalnya kita mau misalnya kita ada masalah apa-apa, itu kita buat cerita di sana itu free banget, dan gak cuman tertutup buat satu guru ini doang. Kalaupun kita mau cerita ke guru-guru lainnya itu sangat open guru-gurunya, karena biasa di awal-awal tahun juga gurunya sering bilang kayak kalau misalnya kalian ada masalah apa-apa, kalian datengin aja ke ibu kalau misalnya mau cerita dan gimana-gimana. Oke, berarti 2 sekolah kalian sama-sama punya safe space ya buat kalian bercerita. Thank you so much untuk sharing-sharingnya. Sampai tadi kalian mau share soal keluarga juga yang super supportive ternyata ya. Nah, sekarang aku mau main game setuju atau tidak setuju. Nanti Oke. kalian tinggal jawab bareng-bareng aja nggak apa-apa ya. Pernyataan pertama, healing tidak menyembuhkan penyakit mental health. Setuju atau nggak setuju? Setuju. Boleh dikasih alasannya? Aku dulu. Iya, Oke. boleh. Kalau healing itu menurut aku tadi healing menyembuhkan kan? Healing tidak menyembuhkan. Oh, healing tidak menyembuhkan. Iya. Aku nggak setuju deh berarti. Oke. Oke. Kamu? Aku setuju. Oke. Kalau menurut aku healing itu belum tentu menyelesaikan masalah mental health. Kenapa? Atau menyelesaikan suatu masalah karena healing itu kan lebih kayak pause button ya untuk suatu masalah itu. Jadi kita pas healing kita mencoba untuk melupakan masalah itu, kayak kita lagi pengen happy, kita lagi nggak pengen ruwet dengan masalah kita kan. Sedangkan the main reasonnya yang buat kita stres atau kita mental health itu belum di-solve. Jadi menurut aku healing itu cuma pause button-nya. Nanti happy kita pas healing udah selesai, itu akan balik lagi kan. Masalah itu akan balik lagi karena kita lagi-lagi belum menyelesaikan masalah intinya kan. Nah, Temporary alternative menurut iya kamu. itu lebih Oke. ke alternatif untuk melupakan sejenak aja kayak gitu. Makanya aku setuju nih kenapa healing itu nggak nyembuhin kayak mental health atau kayak ngebuat suatu masalah selesai kayak gitu. Kalau menurut Beverly? Kalau misalnya menurut aku kan tadi nggak setuju ya, Ya. karena menurut aku namanya aja healing kan. Oke. Heal itu kan kita berarti menyembuhkan. Tapi baik lagi, tergantung healingnya ini dipakai dengan baik atau enggak. Karena kan kita harus cari dulu dong ke akarnya masalahnya di mana nih. And depends on the mental health problem gak sih? Iya. Betul banget. Oke, Kayak oke. misalkan nih kita kecil-kecilan aja nih contohnya, misalkan kayak lagi capek banget nih sekolah, burn out gitu ya kan. Kayak selama di sekolah bawaannya sedih atau kayak murung gitu. Ya udah kita, karena kita tahu kayak gitu, gimana ya caranya kita cari sesuatu yang bikin kita tuh jadi semangat lagi gitu. Ya udah kita healing bentar deh, mungkin kita yang simpel-simpel aja, kita nonton drakor mungkin yang kita suka buat bangun mood lagi. Menurut aku tuh bisa. Tapi kalau misalkan healing yang digunakan itu kayak ya capek dikit kita healing lah kemana Iya, gitu. nggak Nah tepat itu ya. kan jatuhnya self reward yang berlebihan, nah gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya healingnya itu dipakai dengan cara yang baik dan emang sesuai dengan apa yang lagi kita rasakan, menurut aku itu pasti sangat membantu. Jadi pertama depends on the mental health. Kalau emang gak bisa disembuhin pakai healing, then don't just healing kapan-kapan. Setiap saat lo ngerasa down. Tapi kalau misalnya emang lagi butuh, ya just go. Baik, pernyataan kedua. Positive thinking tidak cukup untuk menangani permasalahan mental health. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Aku setuju. Setuju.
Oke, mungkin jawabannya masih sama kayak yang tadi ya. Kayak healing gak cukup, apalagi cuma positive thinking. Terus selanjutnya bercerita soal kesehatan mental kita akan membuat kita terlihat lemah dan tidak kuat menghadapi masalah. Terlihat ya, terlihat. Setuju atau nggak setuju? Nggak Enggak setuju. banget. Oke, boleh. banget. Siapa duluan? Beverly dulu deh. Boleh. Ini tadi udah sempet di-mention sama Rani. Justru karena kita berani untuk cerita apa yang lagi kita rasakan, justru itu tuh malah menandakan kita tuh kuat gak sih? Iya, Karena benar. susah loh, kita lagi sedih terus kita masih mau menceritakan apa yang kita rasakan. Jadi menurut aku kalau misalnya dibilang lemah, no. Oke, Rani. Kalau menurut aku iya sama kayak yang udah aku mention tadinya atau yang sama kayak tadi Beverly bilang, itu malah kita sebenarnya kelihatan kuat loh karena kayak suatu hal yang sebenarnya kita lagi ngerasain sedih atau marah tentang hal tersebut, tapi kita usaha untuk cerita ke orang. Kita kayak kayaknya mungkin dengan cerita bisa nge-heal itu sedikit dan mungkin aja orang kayak misalkan aku cerita ke kakak nih tentang hal yang lagi aku rasain, mungkin aja kakak ngerasa oh mungkin Rani lagi butuh pertolongan dan bisa nyariin pertolongan ke yang lebih profesional kayak gitu. Kalau misalkan dipendem sendiri kan belum tentu, takutnya nanti malah larut malah makin parah kayak gitu kan. Makanya menurut aku cerita nggak bikin kita kelihatan lemah sih. Itu nggak Jadi banget sih. Nggak banget. kalau misalnya nggak cerita malah bisa jadi a ticking time bomb. Iya. Betul. Oke, yang terakhir, ini last but not least, ini bukan pernyataan lagi, tapi aku cuma mau tanya, apa harapan kalian di peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia? Boleh dari Rani dulu mungkin? Oke, kalau misalkan harapan aku mungkin ke depannya orang-orang eh mau itu Gen Z, Gen Alpha, Gen X, or maybe Gen Alpha ke depannya itu lebih aware akan mental health mereka. Aware dalam artian bukan self-diagnose segala macam ya, tapi lebih ke berani untuk cerita. Seek for help if you Iya, need. if you need, Iya kan, just just go. just asking for help gitu kan. Orang-orang nggak akan ngelihat kita lemah kok kayak gitu. Dan lebih bisa ya kita lebih bijak lagi mungkin menggunakan sosial media ataupun internet dalam mengakses tentang kesehatan mental atau kejiwaan biar kita nggak self diagnose karena itu kedepannya malah a bad things loh buat kita kayak gitu sih mungkin harapan aku. Ya, karena kayak, cause you don't have to be clinically labeled as crazy untuk seek for help, ya nggak? Iya. Oke, Beverly. Kalau misalnya aku setuju banget, kata kuncinya adalah aware. Aware. Bener, karena buat Gen Z atau buat millennials dan generasi-generasi lainnya ya harus aware gitu. Buat Gen Z harus aware kalau misalkan mental health itu ya luas gitu. Jadi nggak bisa semerta-merta apapun dibilangnya depresi lah, dikit-dikit dibilangnya stres lah. Karena kan stres aja ada berbagai jenis tuh, Iya, stres benar. ringan, stres berat dan lain-lain. Jadi ya harus lebih aware lagi, lebih bijak lagi menggunakan kata-kata supaya nggak jadi muncullah stigma bahwa Gen Z itu lemah ya kan. Karena Iya. itu yang nggak bisa dipungkiri karena salah beberapa oknum yang terlalu mempergunakannya too much. Iya, Jadinya kita kayak dibilangnya dikit-dikit kayaknya gue anxiety Oh deh. no, girl, no. depresi aduh deh. anxious No. banget ya gitu ya kan. Kayaknya gue panic attack nih nggak bisa. No. kayak gitu. Nah iya. Terus buat generasi-generasi sebelum kita juga harus lebih aware lagi, lebih sadar lagi, lebih menghargai lagi, lebih mau mendengarkan dan belajar lagi gitu sih. So it's not taboo untuk seek for help, to go to therapy. Kadang Betul. emang kita butuh just to cerita doang. Oke, so that's all for today. Thank you so much teman-teman Rani dan Beverly yang cantik-cantik dan pintar. Oke, so teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And don't forget to wait for the next episode of POV Podcast on Video. Bye-bye. Bye.